menjelaskan apa itu keterampilan menyimak. Menyimak sendiri adalah kegiatan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan orang lain. Kita mendengarkan dengan penuh perhatian supaya bisa mengerti, memahami, dan mengambil informasi apa yang disampaikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mendapatkan inspirasi, serta menghibur diri. Dalam keterampilan menyimak, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan. Pertama, mendengarkan. Kedua, memahami. Ketiga, menginterpretasikan. Keempat, mengevaluasi. Dan yang kelima adalah menanggapi. Manfaatnya sendiri ada beragam. Yang pertama, menambah pengetahuan, menambah kosakata, membuka pikiran, bahkan melatih empati dalam diri kita. Halo, di sini bersama Karunia kita akan membahas mengenai menyimak laporan perjalanan. Laporan perjalanan adalah suatu dokumen yang berisi pengalaman, temuan, ataupun hasil dari perjalanan yang telah dilalui. Laporan perjalanan ini bisa berbentuk teks ataupun video. Nah, video ini yang sering kita kenal dengan vlog. Pada saat orang berbicara Prancis yang dibahas selalu Menara Eiffel. Tapi kali ini aku pengen ajak kalian untuk lihat keindahan sisi barat Prancis. Selamat datang di Mont Saint-Michel. Seperti yang kalian lihat, tempatnya itu cantik banget kayak di dongeng-dongeng. Kalau kalian pernah lihat film Tangled atau Rapunzel, kotanya terinspirasi dari Mont Saint-Michel. Emang cantik banget sih. Di sini bangunannya keren banget, semuanya terbuat dari batu, cantik banget. Walaupun semuanya agak sempit-sempit. Gila. Gila, ini semua keren banget. Jadi Mont Saint-Michel ini dibikin di abad ke-8 dan gilanya kerennya butuh 1300 tahun untuk bikin semua ini dan bertahan sampai sekarang. Itu keren banget. Semuanya masih cantik, berdiri dengan kokoh dan kalian bisa lihat view-nya yang luar biasa indah. Seperti yang kalian bisa lihat, tempatnya itu cantik banget dan anginnya kencang banget. Semoga kalian bisa dengar suaraku dan lihat rambutku itu nggak karuan. Dan ya, di tempat secantik ini alam di sini juga cukup ekstrim dan seperti yang kalian bisa lihat, seluas mata memandang itu pasir semua karena sekarang airnya lagi surut. Dan di sini juga jadi salah satu tempat di mana dari air surut dan pasang itu cepat banget terjadinya sampai ada istilah air naik lebih cepat daripada kuda berlari. Itu ngeri banget sih. Dan ya, yang aku tahu kayaknya kalau nggak salah dari air surut sampai air pasang perbedaannya adalah 14 meter. Bayangin. Seperti yang kalian bisa lihat, angin di Mont Saint-Michel itu kencang banget. Di beberapa musim itu sampai susah untuk jalan. Dan makanya juga landscape-nya semuanya rumput aja di pinggir pantai. Ada banyak genangan air karena pasang surutnya air laut. Ya, ini dingin banget, anginnya kencang banget. Dan kalian bisa lihat Mont Saint-Michel yang begitu cantik. Seperti yang aku bilang sebelumnya, ada istilah bahasa Perancis kalau airnya naik lebih cepat daripada kuda berlari. Faktanya tidak secepat itu, tapi emang airnya naik cukup cepat, yaitu 6 km per jam. Itu sama dengan kamu lari jogging biasa, tapi tetap aja itu tetap bisa menjadi bahaya. Contohnya misalnya kalian jalan berkilo-kilo, tiba-tiba airnya naik dan kalian harus lari ke pinggir, kayaknya semua orang bakal capek dan itu bisa berakibat fatal. Jadi hati-hati juga kalau kalian jalan ke pantai-pantai, apalagi kalau lihat pasir yang begitu luas, karena tidak semua pantai sama, karena di sini airnya naik lebih cepat daripada kuda berlari. Coba kalian bayangin itu tembok ini udah berdiri di sini dari abad ke-8 dan sampai sekarang masih kokoh. Cantik banget. Dan ya, kita bisa berada di sini sekarang karena airnya lagi surut. Kalau airnya lagi tinggi, kita sekarang ada di bawah air karena airnya bisa sampai atas sana. Gila, keren banget. Wow, keren banget untuk lihat Mont Saint-Michel dari sisi ini karena nggak setiap hari kita bisa ke sisi ini, kita harus tunggu airnya turun banget. Dan kalian bisa lihat lautnya yang luar biasa indah.
Jadi di seberang laut ini sudah bukan Prancis lagi, melainkan Inggris. Dan di sini adalah menjadi salah satu tempat di mana lautan Prancis dan Inggris dipertemukan. Oke, jadi kita sudah selesai eksplor Mont Saint-Michel. Perjalanannya seru banget. Tapi sayangnya sore ini aku harus pergi ke Paris, kejar kereta. Dan ya, petualangan kali ini agak santai. Kita cuma jalan-jalan aja, nggak ada sesuatu yang ekstrim. Dan buat kalian, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat untuk tetap lestarikan alam untuk masa depan kita. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. See ya! Nah, dari vlog tersebut ada hal-hal yang perlu kita simak. Yang pertama adalah tujuan perjalanan. Tempat yang dikunjungi oleh Andrew adalah Mont Saint-Michel di Prancis. Tujuan Andrew melakukan perjalanan untuk menunjukkan kepada penonton mengenai keindahan Prancis selain Menara Eiffel. Selanjutnya terdapat poin penting atau poin menarik dari vlog tersebut. Yang pertama, film Tangled ataupun Rapunzel terinspirasi dari tempat ini, lebih tepatnya istana milik Rapunzel. Kemudian yang kedua, bangunan-bangunan di Mont Saint-Michel terbuat dari batu. Nah, bangunan-bangunan di sana dibuat di abad ke-8 dan dibutuhkan sekitar 1.300 tahun untuk membangun seluruh tempat itu. Mont Saint-Michel menjadi tempat yang berangin kencang. Kemudian, dia menjadi salah satu tempat yang pasang surut lautnya begitu cepat. Air pasang di Mont Saint-Michel naik cukup cepat. Andrew menyatakan jika kecepatan pasang di Mont Saint-Michel adalah 6 km per jam. Kemudian, Andrew juga menyatakan jika ia bisa berjalan di area bawah Mont Saint-Michel karena kondisi di Mont Saint-Michel sekarang sedang surut. Di Mont Saint-Michel juga menjadi salah satu tempat di mana kita bisa melihat lautan Prancis dan Inggris bertemu. Pada penghujung vlog milik Andrew Kalawit, dia memberikan pesan dan kesan terhadap Mont Saint-Michel. Perjalanan yang kali ini menjadi perjalanan yang cukup santai untuk Andrew Kalawit. Kemudian, di dalam video dia juga berulang kali mengucapkan jika Mont Saint-Michel adalah tempat yang begitu indah ataupun cantik. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Afifa Indah Jayani, biasa dipanggil Afifa. Nah, sekarang kalian kan tadi udah melihat video laporan perjalanan nih. Sekarang aku bakal ngasih tahu kalian tentang penugasan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian harus membuat kelompok terlebih dahulu berjumlah 4 anak. Nah, di sini kalian harus mengerjakan soal-soal yang aku berikan ya. Soalnya yang pertama, kalian harus memahami pokok laporan perjalanan. Yang kedua, kalian harus menuliskan kembali laporan perjalanan. Dan yang ketiga, kalian harus menanggapi laporan perjalanan tadi. Hai semuanya, hari yang indah di Paris seperti biasanya. Tapi mungkin yang kalian tidak tahu, sekarang aku berdiri di atas 6 juta tengkorak. Yes, 6 juta. Ayo kita eksplor katakom. Oke, jadi kita turun tangga sekitar 20 meter ke bawah tanah. Oke, jadi yang kita kunjungin sekarang itu adalah sebagian kecil dari katakom yang dibuka untuk turis. Makanya kalian bisa lihat ada fasilitas, ada lampu-lampu. Ini lihat lorong yang sebegitu panjang. Tapi ini hanya bagian kecil dari katakom yang bisa dikunjungi turis. Itu hanya sekitar 1,1 hektar. Kurang dari 1% dari keseluruhan katakom. Jadi bayangin, yang akan kita lihat hanya porsi kecil dari apa yang sebenarnya ada di bawah Paris. Jadi memang ini tuh labirin-labirin, dan di tempat yang kebuka turis ini dipasang banyak pagar-pagar kayak gini supaya kita nggak keluar dari jalur.
Karena mereka mau kontrol kemana aja kita bisa lihat. Jadi sekarang kita sudah masuk ke sesi yang lebih besar. Sekarang lebih kayak jalan terbuka ketimbang lorong kayak tadi, sudah lebih luas. Ini adalah salah satu jalur utama dari katakom. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke lorong di mana sudah penuh dengan tengkorak. Seperti yang kalian bisa lihat di belakang aku itu semuanya tengkorak manusia. Di depan aku juga sepanjang terowongan ini 360 derajat itu semuanya tengkorak. Oke, jadi di bawah sini itu diperkirakan ada 6-7 juta tengkorak atau manusia yang dipindahkan ke bawah tanah ini. Mungkin beberapa dari kalian akan nanyain, kenapa sih semua tengkorak ini ujungnya dibawa ke sini? Jadi semua ini dibangun di abad ke-18. Pada saat itu Paris sudah kepenuhan dengan kuburan. Jadi karena sudah kepenuhan, susah untuk cari tempatnya, mereka taruh ke saluran di bawah tanah ini. Jadi semua kuburan dibongkar dan mayatnya dipindahin satu persatu ke bawah sini. Bayangin loh, 6-7 juta orang yang ada di sini. Oke, jadi seperti yang aku bilang, ini hanya sebagian kecil dari katakom yang kita bisa lihat. Karena katakom itu seluruh Paris luasnya sekitar 800 hektar. Sedangkan yang bukan untuk publik, yang kita kunjungin sekarang itu hanya 1,1 hektar. Jadi nggak sampai pun 1% dari katakom. Jadi seluas 800 hektar itu ada sekitar 300 km lorong di bawah tanah. Dan yang kita sampaikan ke sini sekitar hanya 1,5 kilo. Dan ya makanya sepanjang jalan itu banyak pagar supaya orang nggak keluar jalur. Karena bayangin aja 800 hektar, banyak banget yang bisa dieksplor, tapi semuanya ditutup. Dan di sini sudah dilarang untuk hidupin lampu untuk tidak mengganggu wisatawan lainnya. Jadi makanya aku harus nyari lampu ini untuk bisa ngobrol sama kalian. Jadi di katakom ini kita semua yang bawa tas harus taruh tas kita di depan, dan kita juga nggak boleh asal sentuh tengkorak-tengkorak yang ada di sini, karena sekali lagi ini bukan hanya pajangan atau figuran, ini adalah manusia yang dulunya pernah hidup. Dan jujur aku sendiri kalau suatu hari mayatku dipamerkan dan orang bisa pegang-pegang, kayaknya aku tidak akan terima. Jadi kita juga harus menghargain untuk tidak sentuh semua tengkorak yang ada di sini. Oke, jadi di sini adalah salah satu lorong-lorong yang kita tidak bisa lanjut karena tidak dibuka untuk umum, dan ini bisa aja nyampe nggak tahu berapa kilo, karena lorong-lorong yang ada di katakom ini totalnya 300 km. Bayangin. Dan di sini juga banyak banget hal gila yang terjadi. Orang-orang yang coba untuk eksplor katakom secara ilegal. Banyak yang bikin seperti bioskop ilegal di bawah tanah. Bioskop, bar, klub. Itu ngeri banget. Walaupun itu dilarang, jadi banyak orang lakukan secara ilegal untuk eksplor tempat-tempat yang emang nggak boleh didatangin. Ya, jadi banyak banget kasus-kasus di mana anak-anak muda itu penasaran dengan katakom. Kalau mau jujur, siapa yang tidak penasaran? Ada 300 km lorong di bawah kota Paris yang belum diekspor atau tersembunyi. Jadi tentu saja banyak anak muda yang coba untuk eksplor ke bawah sana. Tapi banyak juga kasus di mana anak-anak muda atau orang yang hilang di katakom.
karena di sini itu kedalaman 20 meter dan tidak ada sinyal telepon sama sekali. Jadi susah banget untuk navigasi. Bayangin 300 km lorong itu bukan satu lorong, tetapi banyak yang bercabang-cabang dan sering banget terjadi orang hilang. Contohnya di tahun 2017 itu ada 2 orang anak yang punya ide, anak muda. Mereka punya ide untuk bikin party di katakom. Dan semuanya berakhir tragis karena mereka tersesat dan ditemukan 3 hari setelahnya. Ditemukan oleh pemadam menggunakan anjing pelacak. Jadi bayangin, dari mau bersenang-senang di bawah katakom, ujungnya menjadi sebuah disaster, sebuah bencana. Dan ya, itu bukan kasus satu-satunya. Banyak banget kasus. Aku ingat juga ada di tahun 2005, ada 1 anak cewek yang hilang juga di katakom, dan mayatnya baru diketemukan 2 tahun setelahnya. Jadi bukan main-main ya untuk jalan-jalan ke tempat-tempat di bawah kayak gini. Apalagi susah banget untuk navigasi. Oke, jadi sebenarnya aku penasaran satu hal, itu untuk tahu apakah kompas bekerja di bawah tanah di sini, apakah tidak ada gangguan dari metal. Oke, aku udah coba itu bekerja, dan sekarang kita lanjut. Karena beberapa orang, ya, jadi ngeri banget itu cerita-cerita yang ada di katakom, cerita dari sejarahnya kenapa ada di sini, tapi juga keisengan anak-anak muda, keisengan orang-orang untuk coba masuk ke bawah tanah tanpa pengalaman sama sekali, tanpa mengetahui situasinya, dan mereka pikir mungkin hanya lorong 1-2 lorong, tapi ujungnya ada yang stuck 3 hari dan ada juga yang sampai meninggal. Jadi ya, kayaknya tempat ini buat orang yang percaya dengan adanya hantu, itu mungkin akan ketakutan sih, tapi untungnya aku tidak begitu percaya dengan adanya hantu, dan aku yakin orang-orang yang ada di sini itu juga pasti orang-orang baik kan, nggak semua orang-orang jahat. Jadi dan ya, ngeri aja itu untuk ngelihat semua tengkorak kayak gini. Itu diingatkan banget bahwa hidup ini itu tidak abadi. Oke, jadi di katakom ini selain banyak banget orang yang hilang, juga dimanfaatin orang untuk melakukan tindakan kriminal. Contohnya, aku lupa tahun berapa, tapi ada sekelompok perampok yang mereka mencari jalur di bawah Paris, lalu ngebor ke atas, dan pada saat itu mereka ngebor ke sebuah toko minuman anggur, dan mereka berhasil ngebobol dan bawa kabur sekitar 300 botol anggur tua. Jadi itu harganya sangat-sangat mahal, kalau nggak salah sekitar 300.000 US dollar. Itu kalau dirupiahin sekitar 300.000 sekitar 6 miliar. Itu ya, jadi banyak banget cerita-cerita di bawah katakom yang perlu kita cari tahu dan kita explore juga. Gila, keren. Oke, jadi di sini ada 1 lorong lagi yang kita tidak bisa masukin sebagai turis. Jadi emang benar-benar banyak banget lorong-lorongnya. Oke, jadi beberapa waktu lalu di TikTok ada sebuah cewek yang viral, yang videonya nyampe 55 juta view, di mana dia menceritakan kalau katanya dia punya kenalan di Perancis, di katakom, yang punya cerita yang seram, di mana katanya di bawah katakom itu banyak banget orang-orang yang tinggal secara ilegal, komunitas-komunitas. Benar sih, maksudnya kalau kita bayangin 800 hektar di bawah Paris itu pasti ada saja orang-orang yang tinggal secara ilegal di bawah, sembunyi-sembunyi. Dan dia bercerita bahwa sebagai turis, kalau kita datangin tempat-tempat yang tidak diperbolehkan, itu sebenarnya tempat-tempat ilegal, hati-hati, karena orang-orang yang tinggal di bawah katanya bisa ngerampas dan mencuri, ngerampok kita, mencuri lampu dan peta kita, dan membuat kita stuck di bawah tanah. Jadi, tapi aku tidak tahu apakah cerita itu benar atau tidak, dan hanya ada satu cara untuk kita mengetahui apakah itu benar atau tidak, yaitu dengan berangkat langsung ke sana. Yuk. Oke, jadi kita sudah selesai keluar dari katakom, dan tentu saja aku tidak akan eksplor bagian-bagian yang ilegal tanpa didampingin orang-orang yang berpengalaman atau orang-orang yang sudah sering keluar masuk. Jadi ya, kita eksplor bagian sini aja dulu.
Dan seperti yang kalian bisa bayangkan, itu adalah jalur keluar dari katakom. Kalian bisa lihat tempat putih itu. Dan di luarnya itu apartemen-apartemen orang, gedung-gedung, kantor-kantor. Dan bayangin aja itu kalau kamu tinggal di salah satu apartemen ini, apakah kamu bisa tidur malam hari? Ngebayangin ada 6 juta tengkorak yang ada di bawah rumah kamu. Ngeri juga kalau dipikir. Thank you banget yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat untuk tetap lestarikan alam untuk masa depan kita. Sekarang aku mau jalan-jalan sore di Kota Paris dulu. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi sudah mendapatkan penugasan dari aku, sekarang aku bakal menyampaikan tentang penilaian apa aja yang kita nilai dari penugasan kalian tersebut. Nah, yang kita nilai itu ada aspek kebahasaan. Yang pertama ada pemahaman isi, di mana kalian harus menemukan informasi dan pesan di dalam video laporan perjalanan tersebut. Nah, yang kedua ada kelogisan penafsiran, di mana informasi dan pesan yang kalian dapatkan itu harus masuk akal dan tidak keluar konteks dari video. Nah, yang ketiga itu ada ketahanan konsentrasi, di mana kalian harus bisa menyimak dari awal video hingga akhir video dengan konsentrasi. Nah, selanjutnya setelah aspek kebahasaan, kita juga akan menilai dari aspek sikap, di mana kalian harus saling menghargai. Yang pertama ada menghargai, kalian harus bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Mengingat ini adalah tugas kelompok, jadi kalian tidak boleh bertengkar hanya karena perbedaan pendapat kalian. Kalian harus bisa bekerja sama satu dengan yang lain agar penugasan kalian ini bisa terselesaikan dengan sempurna. Nah, yang kedua ada kesungguhan, di mana kalian harus bersungguh-sungguh atau niat dalam mengerjakan penugasan ini. Ini bisa kita lihat nanti dari hasil penugasan kalian, seberapa kalian niat sih dalam mengerjakan tugas ini gitu. Nah, yang ketiga itu ada kritis, di mana kalian harus bisa mengevaluasi gitu tentang laporan perjalanan ini. Ini juga bisa kita lihat dari penugasan, hasil akhir penugasan kalian, di mana kalian bisa mengevaluasi tentang video laporan perjalanan ini. Sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.